Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Terima kasih saya ditemani malam ini oleh Bu Jessica Layantara MTH dan Pendeta Dr. Yohanes Budi dari STTRII. Selamat malam Bu Jessica dan Pak Yohanes. Malam. Malam. Nah, kita malam ini akan diskusikan soal penderitaan karena ini kebetulan Bu Jessica dan Pak Dimas Anugrah baru menulis buku Bebas dari Belenggu Penderitaan. Ini buku cover depannya seperti ini, bisa didapatkan di e-commerce kesayangan teman-teman di Topet atau Shopee. Ini juga ada komentar dari Profesor Franky Budi Hadiman dan Profesor Joas Adi Prasetya ya. Jadi tampaknya cukup menarik. Dan di dalam buku ini juga Bu Jessica dan Pak Dimas berbicara sedikit tentang kedua tokoh ini yang akan kita diskusikan malam ini ya. Yang pertama Viktor Frankl dan yang kedua adalah Jean-Paul Sartre. Dua-duanya filsuf, Frankl juga psikolog. Dan mudah-mudahan dari diskusi kita tentang mereka kita bisa belajar bagaimana memaknai penderitaan. Nah, Frankl ini hidup bertahun-tahun ya di dalam kamp konsentrasi Nazi di Jerman. Ini satu quote yang didapatkan dengan mudah di internet. Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Jadi bagaimana ya? Saya ke Bu Jessica dulu ya. Viktor Frankl itu bisa ya melewati malam-malam panjang di penderitaan penyiksaan di kamp konsentrasi Nazi. Bu Jessica. Iya, kalau saya membaca Viktor Frankl itu dalam buku yang berjudul Man's Search for Meaning ya. Di situ kan adalah benar-benar dia menceritakan pengalamannya di part 1 itu bagaimana dia ada di kamp konsentrasi Nazi ya. Nah, menariknya di situ dia memberikan ada waktu dia di kamp konsentrasi itu ada 3 tahap yang dialami ya. Yang pertama-tama itu dia mengalami shock ya. Shock itu artinya wah, mengalami perubahan dari hidup yang tenang-tenang aja, tiba-tiba dibawa ke sebuah kehidupan yang penuh dengan kejutan, tapi kejutannya negatif gitu ya, dalam arti penderitaan gitu. Nah, memang awalnya shock, merasa menderita dan begitu seterusnya. Kemudian nanti ada di step kedua yang dia menjadi apatis gitu. Jadi kayak enggak peduli. Di buku itu diceritakan bahwa ada mayat juga diseret gitu kan. Kemudian ada mayat yang diletakkan begitu saja. Itu saking kayak seringnya dia kayak udah enggak peduli aja kayak gitu kan. Nah, tetapi ada satu tahap di mana kalau orang-orang ini tuh pengen bertahan ya, nggak jadi gila, nggak jadi depresi, nggak jadi stres. Itu menurut Frankl adalah bagaimana kita bisa memberikan makna di dalam penderitaan itu. Makanya tadi quotes itu berkata kan, istilahnya apapun bisa diambil dari manusia kecuali satu, yaitu freedom. Freedomnya untuk apa? Kebebasan untuk memaknai sebenarnya kalau dalam Frankl ini ya. Kebebasan untuk memaknai. Jadi kalau Frankl sendiri memaknai penderitaannya pada saat dia di camp itu, dia memikirkan yang pertama-tama istrinya. Nah, dia sebenarnya nggak tahu ya istrinya tuh ada di mana, masih hidup atau nggak peduli. Tapi dia tuh kayak mengenang kenangan-kenangan manis dia dengan istrinya. Kemudian dia juga membayangkan nanti masa depannya. Kemudian dia membayangkan juga kehidupan yang dulu yang sehari-hari aja dia pulang kerja, masuk ke apartemennya, dia duduk-duduk. Jadi menurut Frankl itu harapan itu ya, kemudian bayangan-bayangan mengenai kehidupan yang tenang, bahkan masa depan yang indah gitu ya, itu bisa memaknai penderitaan itu. Jadi sebenarnya Frankl itu inti dari pemikirannya adalah di buku saya itu saya kutip ya, jika memang ada makna dalam kehidupan ini, ya maka pastilah ada juga makna di dalam penderitaan. Jadi di dalam penderitaan pun manusia itu tidak terlepas dari kebebasannya untuk memberi makna. Itu sih. Ya, jadi Frankl memang seperti Bu Jessica bilang dipenuhi shock ya, diangkut langsung di kereta, dijejal langsung ke kamp konsentrasi. Lalu begitu turun langsung ada jenderal yang menunjuk ke kiri dan ke kanan. Terus pada sore harinya dia tahu yang ditunjuk ke kiri itu langsung dibakar begitu ya, karena dianggap nggak sanggup untuk kerja lagi ya. Jadi langsung dilucuti, ditelanjangi, lalu langsung hidup dalam kerja paksa. Dan dia mengamati bahwa orang-orang yang bisa bertahan hidup di kamp konsentrasi itu bukan yang paling kuat fisiknya,
tapi yang nggak kehilangan hope ya, dan ada pemaknaan itu ya. Dan tadi Bu Jessica udah bilang ya, yang menolong dia relasi ya, istrinya, walaupun dia nggak tahu juga istrinya di mana. Tapi kalau dia lihat bintang di langit, dia rasa mungkin istrinya sedang lihat bintang yang sama juga ya, entah di mana begitu ya. Nah, jadi itu ya, pemaknaan itu yang menolong dia bisa bertahan ya di dalam kamp konsentrasi Jerman. Padahal dia psikolog, badannya kecil, mungkin juga nggak tahan penderitaan, tapi hope itu yang membawa dia. Pak Yohanes Budi juga bertahun-tahun yang lalu udah sering baca tentang Viktor Frankl. Gimana pembacaan Pak Yohanes Budi tentang Viktor Frankl? Iya, pembacaan saya tentang Viktor Frankl mungkin tidak akurat amat gitu, karena saya membacanya itu 20 tahun yang lalu ya, tentang logoterapinya, kemudian juga Man's Search for Meaning itu. Namun kalau saya lihat sebagian besar juga sudah dikemukakan Ibu Jessica itu ya. Jadi buat Viktor Frankl, jadi apa sih yang sebetulnya paling penting di dalam kehidupan manusia itu? Apa yang manusia itu cari di dalam kehidupannya? Kalau kita lihat kan banyak pendapat tuh mengatakan bahwa manusia itu mencari pleasure, kemudian menghindari pain, ya itu aja sebetulnya yang menjadi tujuan manusia begitu. Ada yang kemudian will to power dan sebagainya begitu ya. Tetapi kalau menurut Viktor Emil Frankl itu merupakan sesuatu yang shallow ya, yang di permukaan saja. Tetapi kalau manusia itu mau masuk lebih dalam dan mencari makna yang lebih dalam, maka sebenarnya manusia itu kan mencari makna, search for meaning. Dan waktu berbicara tentang search for meaning itu dia realistik, tetapi juga sebetulnya bukan seseorang yang kemudian mengabaikan makna yang metafisik ya. Mungkin itu agak sedikit berbeda dengan yang ateis. Jadi entah Viktor Emil Frankl itu ateis atau tidak, tapi dia tetap memberikan satu pemahaman akan adanya sesuatu yang ultimate meaning. Tetapi ultimate meaning itu kan merupakan sesuatu yang supra-rasional. Jadi menurut Viktor Emil Frankl, mungkin dia juga seperti pemikir-pemikir sebelumnya, bahwa pemahaman manusia itu kan ada substructure, structure, dan superstructure. Jadi ketika berbicara tentang ultimate meaning itu merupakan sesuatu yang berada di wilayah superstructure, yang mana itu merupakan suprarasional dan kita seringkali tidak bisa memahaminya gitu. Jadi karena kita itu tidak bisa memahaminya, namun satu hal yang bisa kita pahami adalah pengalaman personal kita itu punya makna. Jadi personal meaning. Dan ketika berbicara tentang personal meaning, siapa sebetulnya yang menentukan personal meaning? Nah, di sini ada singgungannya dengan para eksistensialis ya, yang mengatakan bahwa personal meaning ya kita sendiri yang sebetulnya itu menentukannya. Karena itu bagi Viktor Emil Frankl penting sekali bagi kita untuk tetap memiliki personal meaning itu, dan termasuk di dalamnya menghayati pengalaman yang kita alami sekarang ini, dan pengalaman yang kita alami sekarang tetap merupakan sesuatu yang memiliki meaning. Dan kalau kita kaitkan dengan eksistensialisme itu kan existential meaning. Jadi existential meaning itu lebih dari cuma sekedar historical meaning begitu ya, meaning yang faktual secara objektif itu seperti apa, tetapi lebih bersifat bagaimana saya menghayati meaning itu. Dan pada waktu menghayati meaning itu merupakan satu pilihan. Kondisi di luar itu kita tidak bisa ubah kadang-kadang begitu. Seperti konteks hidupnya dia di bawah camp Auschwitz begitu ya. Itu merupakan sesuatu yang dia tidak bisa ubah. Tetapi sebetulnya antara kondisi dan stimulan dari luar dengan respon kita dari dalam itu ada jarak. Dan kita perlu memanfaatkan jarak itu kita. Dan sehingga kita bisa membuat respon dengan memaknainya secara personal itu berbeda dengan apa yang secara sosial, secara kultural, secara historical itu dipaksakan kepada kita. Karena kita bisa memiliki jarak itu. Dan untuk memiliki jarak itu kan perlu mentransendensikan diri ya. Jadi mentransendensikan diri, dan itu juga ada di Sartre juga kan ya. Jadi mentransendensikan diri supaya kita itu bisa mengambil jarak, dan ketika kita mampu untuk mengambil jarak, kita bisa memberikan makna personal terhadap penderitaan itu. Dan ketika kita menemukan maknanya itu, maka kita bisa lebih menjalani itu semua gitu. Karena ada sesuatu yang bermakna. Dan sesuatu yang bermakna itu tidak harus kita upayakan dengan
kita secara aktif mengupayakannya. Ya. Jadi kan kita bisa mengejar makna itu dengan kita berkarya, secara aktif itu kita mencoba untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan tulisan, menghasilkan apapun lah gitu, termasuk obrolan-obrolan di YouTube seperti ini, begitu ya, untuk menciptakan makna-makna yang secara aktif itu kita lakukan. Tetapi pemaknaan itu bukan hanya itu, pemaknaan itu bisa juga terjadi ketika kita menikmati sesuatu aja kita. Jadi misalnya ketika kita itu menikmati kehadiran orang-orang di sekitar kita, seperti sekarang begini saya menikmati kehadiran Pak Ihan yang adalah teman lama saya, Ibu Jessica yang baru saya kenal, begitu ya. Tetapi ada satu kenikmatan melalui itu, dan itu merupakan sesuatu yang meaningful gitu. Ketika di rumah begitu, hanya berada dengan istri dan anak-anak saya itu punya makna yang luar biasa begitu. Sehingga saya diam saja dan mereka diam saja, itu merupakan sesuatu yang meaningful begitu. Nah, meaning seperti ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, karena tanpa meaning manusia akan terseret di dalam satu kondisi yang despair ya. Dan nanti kalau kita ngomong Kierkegaard ya ngomong despair unto death gitu kan, gitu, sickness unto death gitu, despair unto death gitu. Nah, di situ ya, jadi kita pada akhirnya perlu memiliki makna itu sendiri dan bukan yang lain-lain. Ya. Kalau menurut saya sih begitu ya. Ya, jadi buat Frankl memang kondisinya di camp itu ekstrim ya, sehingga kalau kehilangan meaning itu nabrak kawat listrik itu kata Frankl, ya itu bisa dilakukan setiap hari ya, dan suffering itu selesai begitu saja gitu ya. Sehingga bedanya antara nabrak kawat listrik hari ini dan besok sebenarnya nggak ada bedanya kalau udah kehilangan meaning. Dan tadi Pak Yohanes dan Bu Jessica udah bilang juga ya, ternyata meaning itu bisa kita temukan dalam relasi-relasi kita ya. Itu juga yang menolong Frankl. Lalu juga di dalam tugas yang kita harus selesaikan ya, yang kita harus kerjakan ya. Frankl juga bilang begitu dalam berbagai wawancara. Orang yang bertahan di kamp konsentrasi itu adalah yang merasa bahwa hidupnya ini memang masih ada tugas begitu ya. Entah dia mau menyelesaikan bukunya, ada proyek yang dia harus selesaikan, ada anaknya yang sudah berhasil lari ke Amerika yang dia akan bisa temui kapan-kapan gitu ya. Itu memberikan pemaknaan yang menolong setiap itu bertahan ya, bahkan di dalam kondisi ekstrim di kamp konsentrasi Nazi. Nah, tapi bisa jadi orang hidupnya di kebebasan ya, seperti Pak Yohanes Budi tadi bilang, di tengah keluarga tenang, ada pemaknaan juga ya. Sehingga kita ini bisa beralih ke Jean-Paul Sartre ini ya, yang hidupnya berkeliaran di kafe-kafe di Paris begitu ya, flamboyan, dia filsuf, profesor, aktivis gitu ya. Nah, saya kembali ke Bu Jessica ini ya, ke kita coba diskusikan pikirannya Jean-Paul Sartre. Ini ada kutipan yang ditemukan juga dengan mudah di internet. Man is nothing else but what he makes of himself. It is a matter of choice, not chance. Such is the first principle of existentialism. Jadi menurut Sartre, manusia itu sebenarnya condemned to be free ya, condemned to freedom ya, terkutuk ke dalam kebebasan. Itu maksudnya gimana sih, Bu Jessica? Oke, seperti tadi ya, Pak Yohanes Budi juga sempat mengulik tentang eksistensialisme secara umum gitu ya. Tadi mengatakan mengenai transendensi ya. Itu saya teringat memang pada bapak eksistensialisme itu, Edmund Husserl ya. Walaupun dia juga nggak mengaku diri sebagai eksistensialisme, tapi sebenarnya Sartre juga mendapatkan inspirasi ya dari Husserl itu. Tapi Sartre itu nggak tahu, katanya dia salah baca Husserl juga sih. Tapi yang jelas Sartre itu mengkritik Husserl, katanya nggak perlu itu kita berkaca ke transendensi. Dia copot aja semua itu transendensi itu kan. Nah makanya dia munculin itu pandangan dia yang eksistensialisme ala Sartre ya. Sebenarnya apa sih condemned to be free itu? Nah, sebetulnya dia di dalam bukunya yang paling penting ya, tadi Pak Ihan juga sempat kasih tahu saya ya, Being and Nothingness itu ya. Di situ sebenarnya dia sorot ada dua cara berada yang berbeda. Yang pertama adalah ada pada dirinya dan ada untuk dirinya.
Ya, nah kalau ada pada dirinya itu adalah cara beradanya benda-benda ya. Jadi benda-benda itu ya memang sudah seperti itu, sudah perfect dalam dirinya sendiri. Beradanya adalah dirinya. Identitasnya adalah beradanya dia sekarang gitu. Jadi dia tidak punya kebebasan untuk menentukan dirinya ya karena dia sudah penuh dalam dirinya sendiri ya. Nah, tetapi kalau menurut Sartre manusia itu berbeda dengan benda karena dia itu memiliki cara berada yang ada untuk dirinya, yaitu ditandainya oleh kesadaran. Nah, tadi kesadarannya Husserl itu ditujukan pada yang transenden ya, tetapi kalau si Sartre bilang bahwa nggak bisa gitu ya, kesadaran itu adalah milik manusia, cara berada manusia, dan dalam cara berada yang seperti inilah dia memiliki kebebasan. Nah, kebebasan itu adalah kebebasan untuk menolak yang namanya faktisitas ya. Nah, faktisitas itu apa? Yaitu sesuatu yang seperti terberi ya dalam kehidupan kita gitu. Jadi istilahnya tuh apakah sama dengan takdir ya mungkin beda ya. Cuman istilahnya apa yang dilakukan kepada kita, entah oleh takdir, entah oleh orang tua kita, entah oleh orang lain, yang seakan-akan itu nggak bisa dirubah ya. Tetapi menurut Sartre semua itu pasti masih ada kesempatan untuk mengubahnya. Ya, karena manusia itu memiliki yang namanya kebebasan, maka dia juga punya kemampuan untuk menidak. Menidak itu menegasi ya, atau menolak hal-hal yang memang ingin menentukan dirinya atau yang dikatakan sebagai faktisitas tadi gitu. Nah, tetapi sebaliknya juga Sartre mengatakan bahwa manusia itu terkutuk ya, dikutuk untuk menjadi bebas. Nah, kenapa? Karena kalau benda itu kan tadi saya bilang sempurna dalam dirinya sendiri ya, karena dia udah nggak punya tujuan hidup. Dia udah penuh dalam dirinya sendiri. Sedangkan manusia, karena dia itu memiliki kebebasan, memiliki kesadaran, maka manusia itu nggak pernah ada kata penuh dalam dirinya sendiri. Makanya dia juga ada satu kutipan, man is useless passion. Manusia adalah keinginan yang nggak berguna karena nggak pernah berhenti itu. Dan juga karena cara beradanya yang berada untuk ya, itu maka dia juga adalah merupakan makhluk yang kontingen ya, tidak pernah penuh ya, kontingen dalam dirinya sendiri. Jadi kebebasan itu akan memilih sesuatu, nah dia akan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah pilihannya itu akan membawa dia kepada pilihan-pilihan yang lain, di mana dia terus terkutuk untuk terus mengambil pilihan seperti itu ya. Tetapi kalau berhubungan dengan penderitaan sendiri, apakah manfaat pandangan Sartre ini ya menghadapi penderitaan itu adalah semangat untuk menidak tadi ya. Kadang-kadang tuh keadaan kita merasa bahwa kita cukup pasrah ya. Tapi kalau Sartre tuh selalu ada ruang untuk menidak, untuk menolak, untuk menegasi dan menolak untuk diobjektifikasi ya. Karena dia juga membahas tentang hubungan dengan orang lain. Kadang orang lain juga ingin mengobjektifikasi kita ya dengan tatapan itu ya, di mana tatapan orang lain itu seakan-akan dunia kita dikuasai atau mau dirajai oleh orang lain. Kata Sartre, maka kita masih ada kesempatan untuk menolak. Gitu. Jadi penderitaan itu bisa ditolak, bisa dinegasikan ya melalui pandangan itu. Itu sih kira-kira ya. Kalau tidak salah ya Pak. Tidak salah sih Bu Jessica, terima kasih ya. Jadi Sartre memang pemikir ateis ya, dan merasa bahwa kita itu tidak ditakdirkan oleh seorang pencipta ya, sehingga kita bebas. Lalu ini konsep yang dia usung ya di bukunya Being and Nothingness ya. Ini saya biarkan si Google yang membacakan untuk kita supaya bahasa Prancisnya. Tadi saya juga takut salah Pak, makanya saya pakai bahasa Indonesia. L'être pour soi. Ya, l'être pour soi, begitu ya kata Google ya. Terus kalau kita lihat translasinya to be for oneself ya. Dan ini dilawankan dengan being in itself ya, l'être soi gitu ya. Ya, jadi menurut Sartre kalau being in itself itu pre-refleksif ya, tidak berpikir, tetapi begitu seseorang subjek itu sudah memikirkan ya, mengambil sikap gitu ya, itu udah being for oneself begitu ya, dan kita itu terkutuk kepada freedom untuk mengambil sikap bagaimana memaknai situasi kita ya, walaupun faktisitas itu mungkin tidak berubah ya, tetapi desire itu apa, menidak itu ya, tadi Bu Jessica bilangnya pakai kata itu ya, menegasikan ya. Being is
what it is not and is not what it is, begitu ya, kata Sartre itu paradoksikal begitu ya, karena seseorang kalau ingin keluar dari penderitaannya, dia membayangkan sesuatu yang tidak ada pada saat itu, tetapi desire itulah yang menolong dia untuk menidak itu, begitu ya. Dan Sartre misalnya mengkritisi ya pelayan di kafe di Paris itu yang seolah-olah seluruh hidupnya adalah pelayan itu ya, tidak bisa menegasi eksistensinya dia dengan cara yang lain itu. Nah, Pak Yohanes Budi mungkin juga memikirkan soal Sartre ya, dan konsekuensinya terhadap penderitaan ya, dan di dalam kebebasan itu. Gimana Pak Yohanes Budi melihatnya? Lebih persisnya tentang apa itu ya? Jadi pertanyaannya lebih persisnya, lebih spesifiknya begitu, Pak Ian? Ya, jadi Sartre itu melihat bahwa kita tuh tidak pernah terkurung ya di dalam faktisitas itu ya. Jadi sebenarnya seseorang itu tetap bebas ya, condemned to freedom itu ya, walaupun terbelit pada situasi dan faktisitas ya. Lalu bagaimana ya itu bisa menolong menghadapi penderitaan? Saya rasa di dalam hal ini ada mirip-miripnya dengan Viktor Emil Frankl ya. Jadi tadi waktu saya mengatakan bahwa mentransen itu ya, mentransen itu mungkin yang dimengerti kalau di dalam bahasanya Sartre itu kan adalah mentransen diri dari ego kita sendiri. Karena seringkali kan kita itu didefinisikan oleh lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Jadi siapakah Yohanes Budi? Oh, itu ditentukan oleh misalnya identitasnya Yohanes Budi dengan profesinya Yohanes Budi itu siapa, kemudian bagaimana orang itu memandang Yohanes Budi kan gitu ya. Kemudian kredit apa yang diberikan oleh komunitas itu kepada Yohanes Budi, maka itulah sebetulnya Yohanes Budi gitu. Sedangkan bagi eksistensialisme kan bukan itu. Jadi siapa diri kita itu bukan ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, tetapi siapa diri kita itu adalah pilihan kita sendiri. Gitu. Jadi tergantung dari orang itu memandang kita seperti apa, karena itu kita perlu menidak, gitu ya. Menidak itu di dalam artian jangan mengiyakan aja pandangan orang itu kepada kita siapa, dan kemudian kita didefinisikan oleh cara pandang orang itu terhadap diri kita sendiri. Tetapi kita itu memiliki satu kemerdekaan. Kita memiliki satu kemerdekaan, dan kemerdekaan itu merupakan satu kutukan bagi manusia, karena bagi seperti tadi ya, benda-benda yang tidak memiliki satu kesadaran begitu, ya dia buku ya tetap aja buku, gelas ya tetap aja gelas, dan dia tenang aja dengan menjadi gelas, dengan menjadi buku begitu. Bahkan kalau kita berbicara tentang kucing begitu kan ya, kucing itu ya tidak memikirkan eksistensi dirinya, dia tidak berpikir mau menjadi kucing dokter, menjadi kucing insinyur, menjadi kucing pendeta begitu kan ya, saya mau menjadi pendeta gitu, dia nggak akan pusing dengan hal itu. Dia bahkan mau menikah dengan siapa aja dia nggak pakai terlalu banyak memikir begitu. Tapi ketika manusia itu adalah satu makhluk yang dikutuk ya, dikutuk dengan satu kemerdekaan. Nah, ketika manusia itu dikutuk dalam satu kemerdekaan, maka kemerdekaan itu membuat manusia harus menentukan pilihannya. Dan manusia harus menentukan dirinya itu siapa, memaknai dirinya sendiri. Kalau menurut Viktor Emil Frankl itu adalah pilihan dari manusia itu sendiri. Aku mau menilai diriku siapa, aku mau memaknai seperti apa, itu satu pilihan. Dan ketika kita memiliki pilihan, maka sebenarnya kita semakin, ini kalau pakai bahasanya Kierkegaard begitu ya, dengan adanya pilihan maka kita diperhadapkan dengan kecemasan. Kalau kita nggak perlu milih, ya nggak usah cemas gitu. Misalnya kita habis sekolah dari tempat ini, kemudian masuk ke sekolah yang sudah ditentukan, ya kita nggak usah cemas. Tetapi ketika pilihan itu banyak, maka kita itu cemas. Gitu. Cemas kita milih yang mana gitu kan ya. Kalau kita misalnya analogikan dulu sebelum kita menikah gitu ya, kalau nggak ada pilihan ya udah kita nggak cemas, yang bisa dinikahin cuma ini, ya udah ya itu aja begitu. Tapi ketika kita punya banyak pilihan, maka kita akan masuk ke dalam satu kecemasan. Dan kalau kita lihat di Kierkegaard misalnya ya, karena saya Sartre itu cuma tipis saja pemahaman saya. Jadi kalau Kierkegaard dia akan melihat bahwa kecemasan itu juga bisa menyeret kita. Kecemasan bukan sesuatu yang negatif, tetapi ketika kecemasan itu berubah menjadi desperate ya, menjadi satu keputusasaan,
Nah, itu merupakan sesuatu yang bisa memiliki nilai positif yang spiritual, bisa memiliki nilai yang negatif yang membuat kehidupan manusia itu terjebak di dalam satu absurditasnya begitu. Jadi manusia dikutuk dengan kebebasan, karena kebebasan itu memperhadapkan manusia dengan berbagai pilihan yang pada akhirnya bisa kontraproduktif dan membawa dia ke dalam satu jurang keputusasaan, ya. Jikalau tidak menemukan jawabannya dan gagal untuk memaknai dirinya dan gagal untuk memaknai pilihan-pilihan di dalam hidupnya gitu. Jadi mungkin itu. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan penderitaan? Ketika kita saya kurang tahu persis kalau Sartre, ya. Mungkin pakai Emil Frankl aja gitu tadi seperti yang kita diskusikan tadi kalau untuk menghadapi penderitaan. Kalau saya mungkin itu, ya. Ya, jadi walaupun ngakunya nggak terlalu tahu Sartre ya, tapi tadi Pak Yohanes bilang soal anguish ya, itu juga konsep yang sangat kental di Sartre ya, bahwa karena dikondem ke dalam penderitaan menghasilkan kecemasannya, menghasilkan anguish ya, menghasilkan ketakutan. Karena sekarang harus memilih ya, tidak bisa ikut saja ya. Karena Sartre itu paling membenci dan mengkritisi yang dia sebut dengan bad faith ya. Pokoknya terima aja apa situasi dan ini ya. Dan dia juga bilang misalnya dengan perumpamaan soal cinta ya, yang wanita itu kalau didekati laki-laki berpikir ya laki-laki ini pasti baik, menghargai dia sebagai pribadi, padahal laki-laki maunya seksnya gitu ya. Dan laki-laki itu juga begitu ya, berpikir wanita itu juga pingin relasi seksual dan bukan ingin yang relasi interpersonal yang intim begitu ya, tetapi kedua-keduanya hidup di dalam bad faith itu supaya ini relasinya jalan aja begitu ya. Nah jadi itu yang kalau kita nggak berani menghadapi faktanya ya dan mengambil pilihan-pilihan secara free begitu ya dan membuang bad faith itulah begitu kita menghadapi kenyataan itu muncul anguish itu gitu ya. Jadi Sartre itu mendorong kita untuk berani ya mengambil pilihan-pilihan itu karena kita tuh bebas gitu. Nah, kita coba merefleksikan perbedaan Sartre sama Frankl begitu ya, Bu Jessica nih yang nulis bukunya ya, dan terus mungkin bisa melihat ya ada perbedaan-perbedaan atau enggak ya. Persamaan tadi kelihatannya muncul ya di dalam diskusi Pak Yohanes maupun Bu Jessica, tapi mungkin ada perbedaannya. Silakan Bu Jessica. Iya, kalau saya melihatnya kalau persamaan banyak ya, jelas. Kalau perbedaannya mungkin kalau dalam bukunya Frankl itu ya, dia tuh masih mengakui mengenai spiritualitas gitu. Spiritualitas itu sebagai bentuk pemaknaan ya. Dan dia juga bilang God gitu kan, bagaimana orang juga memikirkan Allah, memikirkan mengenai agamanya, kepercayaannya, spiritualitasnya, itu juga satu bentuk pemaknaan ya. Nah, kalau dari Sartre sendiri itu kayaknya mustahil ya kalau sampai mengikut sertakan Tuhan di dalam makna gitu. Karena Tuhan itu kan kalau dalam pikiran Sartre, Tuhan itu selalu menentukan ya, termasuk menentukan tujuan hidup manusia. Nah, selama ada Tuhan, maka kita nggak akan bisa benar-benar bebas. Gitu. Jadi dia lebih suka manusia itu ditempatkan sebagai makhluk yang terlempar saja ke dunia, makanya dikatakan bahwa eksistensi yang mendahului esensi kan gitu. Sedangkan kalau esensialisme atau mungkin yang lebih pemikir-pemikir abad pertengahan yang sangat Kristiani ya atau agamawi itu kan cenderung menekankan bahwa esensi mendahului eksistensi. Jadi Tuhan memiliki tujuan untuk kita ada di dunia ini. Seperti itu. Nah, jadi kayaknya sih kalau dalam pemikiran Sartre untuk menempatkan Tuhan ya. Justru kalau kita percaya Tuhan itu mauvaise foi itu tadi ya, bad faith gitu ya. Kalau kita masih percaya Tuhan nentuin ini, nentuin itu, berarti kita hidup dalam faktisitas. Kita masih belum bebas sepenuhnya. Itu sih mungkin Pak yang saya amati. Oke, jadi ini menarik ya. Yang satu walaupun ateis melihat kebebasan untuk bersikap juga, yang satu di dalam lingkaran yang teis juga masih melihat ya bagaimana pemaknaan itu mungkin. Pak Yohanes Budi melihat perbedaannya seperti apa, Pak Yohanes Budi? Oh iya, nggak tahu banyak sebetulnya saya Pak Ihan, hanya bisa menduga-duga ya. Jadi dalam hal ini saya lebih mudah untuk melihat persamaannya. Saya pernah mendengar
dari pendeta Dr. Stephen Tong itu ya, yang mengatakan bahwa apa bedanya orang bodoh dan orang cerdas gitu, pandai. Katanya Pak Stephen Tong, orang pandai itu mengerti perbedaan-perbedaan. Jadi kalau lihat mobil satu dengan mobil yang lain, dia tahu mobil ini perbedaannya apa. Bagi orang bodoh semua mobil itu sama begitu. Nah, dalam hal ini saya mengaku saya yang bodoh Pak Ihan. Jadi menurut saya eksistensialisme mirip-mirip aja begitu semua, termasuk dengan Viktor Emil Frankl yang tidak purely eksistensial, tetapi ada bau-bau eksistensialnya, juga ada banyak kemiripan ya. Namun perbedaannya mungkin saya tidak tahu persis. Namun mungkin betul bahwa di dalam kehidupan Viktor Emil Frankl, spiritualitas yang terkait dengan sesuatu yang ilahi itu masih tersisa di dalam kehidupannya sebagai seorang Yahudi. Karena itu juga mempengaruhi keputusannya apakah dia itu akan lari ke Amerika, karena waktu itu dia dapat kesempatan untuk lari, tetapi keluarganya tidak memiliki kesempatan untuk lari, dan kemudian dia memilih untuk bersama dengan keluarganya tidak lari. Karena apa? Karena ada satu pecahan hukum Taurat ya, satu pecahan loh hukum Taurat, dan di situ tertulis hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kemudian dia memilih untuk bersama ayahnya dan ibunya dan tidak lari ke Amerika ya. Dan di dalam hal ini kan Frankl itu melihat bahwa ada satu ultimate meaning yang dia tidak bisa pahami, mengapa semuanya ini terjadi, mengapa dunia ini terjungkir balik seperti ini, tetapi kemudian dia bisa menghayati personal meaning dari hormatilah ayahmu dan ibumu itu adalah temanilah ayahmu dan ibumu di tengah-tengah kacau balaunya Jerman di bawah pemerintahan Nazi itu gitu. Dan beberapa kali kan Viktor Emil Frankl juga berkata tentang ultimate meaning ya. Nanti kalau kita berbicara Paul Tillich itu berbicara tentang ultimate concern begitu. Dan bagi dia ultimate meaning memang kita nggak tahu persis. Namun itu ada gitu. Sedangkan di Sartre mungkin itu dihapus sama sekali. Kalau kita melihat pola pemikiran klasik Barat yang juga kemudian itu berkembang di medieval, terus berlanjut sampai ke Renaissance dan Reformasi, itu kan ada struktur ya. Jadi ada substrukturnya, ada strukturnya, ada superstrukturnya. Nah, di dalam pemahaman klasik filsafat Barat, superstructure itu kan merupakan sesuatu yang berasal dari atas begitu. Jadi ada pengetahuan yang berasal dari atas, ada pengetahuan yang berasal dari bawah. Sedangkan untuk Sartre mungkin yang dari atas ini betul-betul dihapus. Sedangkan untuk Viktor Emil Frankl yang superstructure yang merupakan pengetahuan dari yang atas itu diwahyukan kepada manusia mungkin masih tersisa di dalam Viktor Emil Frankl. Jadi kurang tahu persis apakah dia menghayati iman Yahudi, Yudaismenya itu masih literal atau tidak, tetapi nampaknya masih tersisa itu dalam Viktor Emil Frankl. Iya, jadi Pak Yohanes Budi ini selalu ngakunya nggak tahu apa-apa ya, tapi tampaknya penjelasannya itu tadi justru mungkin mengangkat ya satu perbedaan yang cukup mencolok ya di antara Sartre dan Frankl. Kalau Sartre itu bilangnya hell is other people ya, kalau dia memandang relasi dengan yang lain, karena mungkin dia anggap yang lain itu juga memberikan penjara ya, sehingga mendorong saya itu masuk ke dalam being in itself ya, tidak bisa mengambil pilihan yang freedom itu, yang total freedom itu ya. Demikian juga Tuhan ya. Tapi kalau Frankl justru melihat meaning itu di dalam relasinya dia ya, dengan keluarganya, dengan istrinya, dan itu yang menolong dia melewati juga kamp-kamp konsentrasi di Nazi ya. Jadi itu mungkin sih perbedaannya sangat penting ya. Jadi tapi good news-nya adalah walaupun ada perbedaan itu, tampaknya baik seseorang itu menempuh jalan yang individualis seperti Sartre ya, eksistensialis murni ya, seorang diri gitu ya, ataupun seseorang yang masih menghargai relasi-relasi dan Tuhan seperti Frankl, tetap bisa ada pemaknaan-pemaknaan ya di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Itu good news-nya mungkin ya. Di dalam klip yang berikutnya kita akan coba diskusikan aplikasinya ya di dalam pekerjaan kita. Kita sambung diskusi kita di klip yang berikutnya.